Halo, berjumpa di channel Medico Global, channel belajar biologi, kesehatan, kedokteran, dan segala rumpun ilmu kedokteran untuk semua kalangan. Kali ini kita masuk ke ilmu fisiologi kembali, yaitu di sistem respirasi, tentang mekanika pernafasan, dimana kita bakal tahu gimana sih udara bisa masuk dari udara bebas di atmosfer ke dalam rongga paru kita sehingga bisa dipakai untuk bernafas. Video ini sangat berhubungan erat dengan video kita sebelumnya, yaitu tentang otot pernapasan, di mana otot pernapasan mengeluaskan lapak di indera paru sehingga volume bisa lebih luas dan udara bisa masuk. Kita akan bahas lebih lanjut. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu 3 prinsip pertama sebelum kita tahu tentang mekanika pernapasan ini. Yang pertama itu adalah gradien tekanan. Kita ingat dulu belajar ke SMA mungkin, kalau tekanan itu selalu mengalir dari tekanan yang tinggi ke yang rendah. Nah, begitu juga udara. Jadi dari 760 atmosfer ke 759 atmosfer dia mengalir ke rendah. Yang kedua ada namanya hukum Boyle, dimana dulu kita pernah belajar tentang P1 sama dengan P2, artinya P dan P berbanding terbalik. Makin besar suatu volume, maka makin kecil tekanannya. Yang ketiga, equilibrium. Nah, setelah tadi volumenya makin besar, misalnya tekanannya makin kecil, lalu udara dari luar akan mengalir ke dalam sehingga tekanannya akan mencapai titik yang sama. Sama 760 misalnya. Gitu. Jadi prinsip ini kita harus kunci dahulu. Nah, yang selanjutnya penting kita bahas adalah hubungan antara tekanan di dalam dan di luar paru. Ini penting buat ventilasi ya. Nah, dan jenis-jenis tekanan apa aja yang ada. Yang pertama, tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer adalah tekanan yang ada di udara bebas. Nah, ini dia sifatnya bergantung pada komponen udara di luar, yang biasanya kita nyatakan dengan 760 mm merkurium ya. Nah, makin tinggi suatu ketinggian seperti puncak gunung begitu, itu makin kecil tekanan atmosfernya. Yang kedua adalah tekanan intraalveolus atau biasa disebut tekanan intraparu. Nah, tekanan itu adalah tekanan yang ada di dalam paru. Kalau kita lihat ini adalah saluran nafas ya. Jadi ada hubungan langsung antara udara di atmosfer dengan udara di intraalveolus. Jadi dia sifatnya berhubungan langsung. Jika tekanan udara atmosfer berubah, maka tekanan udara sini berubah. Jika volume di sini berubah, maka akan mempengaruhi perubahan tekanan keluar. Yang ketiga adalah tekanan intrapleural. Dia lebih rendah, 4 mm merkurium. Nah, tekanan intrapleura ini juga lah yang membuat suatu gradien transmural. Apa itu gradien transmural? Ini adalah gradien yang mempertahankan si rongga paru ini dalam kondisi tetap teregang. Sehingga siap saat udara masuk. Jadi ini yang biru
itu adalah tekanan intrapleural ke 796. Yang di paru ini tekanan intraalveolus, ini adalah tekanan operator yang ada di luar. Ada dua hal yang menyebabkan adanya gradien transmural. Kenapa yang di dalam ini 760 yang di intraalveolus tapi yang di luar 356? Alasan pertama jelas dia bisa berbeda dan tidak terpengaruh karena udara yang di luar, karena dia benar-benar terpisah, dia tidak berhubungan dengan udara yang di luar. Alasan pertama. Lalu yang kedua adalah cairan intrapleural. Cairan intrapleural yang ada di sini itu ibarat dua buah kaca yang di tengahnya tetesan air. Dia bisa bergerak ke depan dan ke belakang, tapi sulit untuk dipisahkan. Perubahan tekanan ini terjadi karena adanya cairan yang tidak dapat mengembang untuk mengisi volume yang sedikit bertambah. Nah, ini untuk mekanisme ekspirasinya, di mana udara masih ada di dalam. Ya, tekanan tadi udah 760 ya. Udara udah masih ada di dalam. Tapi sudah relaksasi otot diafragmanya sehingga kembali ke bentuk semula. Maka karena volumenya makin kecil, tekanannya akan menjadi semakin tinggi. Nah, seperti prinsip gradien tekanan udara akan mengalir dari tekanan tinggi ke rendah. Tekanan udara atmosfer rendah, maka udara intraalveolus tadi, intraparu tadi akan mengalir keluar, terjadilah ekspirasi. Oke, jadi kita masuk ke ringkasan. Jadi yang pertama tadi ada 3 prinsip, itu gradien tekanan. Yang kedua adalah Occam-Boyle. Dan yang ketiga adalah equilibrium. Jadi kita harus mengetahui dulu ada 3 tekanan. Yang pertama adalah tekanan yang pertama tekanan atmosfer dulu, tekanan atmosfer. Yang kedua adalah tekanan intraalveolus atau intraparu. Yang ketiga adalah tekanan yang ini intrapleural. Nah, tekanan ini juga lah yang menjadi penahan si rongga paru ini tetap teregang, sehingga dia selalu dalam kondisi teregang. Nah, dari tekanan intrapleural dan hubungan dengan intraparu terbentuklah gradien transmural, yang ada hubungannya juga dengan adanya keberadaan cairan intrapleural di sini. Nah, lalu ingat tekanan atmosfer sama dengan tekanan intrapleural karena ini berhubungan. Lanjut. Nah, ini kondisi pada saat terjadinya inspirasi, di mana diafragma akan mendatar. Ya, karena dia berkontraksi, maka volume di paru akan menjadi semakin luas. Karena volumenya semakin luas, maka tekanannya akan semakin kecil, sehingga udara dari luar dari atmosfer akan mengalir ke dalam mengisi volume paru sehingga mencapai titik equilibrium. Udara mengalir dari tekanan tinggi rendah sampai equilibrium atau tekanan yang sama 760. Lalu kita ingat, ekspirasi adalah proses pasif di mana relaksasinya otot-otot inspirasi pernafasan utama. Nah, si diafragma kembali ke dalam bentuknya, itu seperti kubah. Maka dengan udara yang masih tertahan di dalam tadi dan volumenya yang sudah menyempit, tekanannya akan menjadi tinggi. Sedangkan tekanan di luar adalah 760, maka udara akan mengalir dari dalam keluar paru ke atmosfer. Terjadilah ekspirasi. Sekian untuk pembahasan video kali ini. Untuk tahu video-video selanjutnya, nyalakan lonceng aja. Dan jika ada yang ingin kita bahas, boleh tulis di kolom komentar.
bagi kan bisa bermanfaat. Terima kasih.